Saudara sekalian, selamat pagi. Shalom dari dalam gedung GKNF. Puji Tuhan, walaupun pandemi masih harus diatasi dengan susah payah, tapi kami percaya di dalam Tuhan kita tidak pernah putus asa. Dan saudara sekalian, seperti dimaklumi bahwa selama masa pandemi kita selalu ingin menyampaikan renungan pagi dengan harapan menjadi nutrisi iman bagi saudara sekalian setiap hari sebelum berbagai aktivitas kehidupan dimulai. Dan pagi ini, saudaraku, seperti saudara ingat bahwa sudah beberapa minggu saya menyampaikan renungan dari khotbah Tuhan Yesus di Bukit, dan yang terakhir saya sudah selesaikan pasal 5, kali ini sampai ke pasal 6. Di pasal 6, saudaraku, diawali dengan 3 hal yang kita sebut tiang agama Yahudi. Ada 3 hal, yaitu yang pertama sedekah, yang kedua doa, dan yang ketiga puasa. Untuk kali ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan tiang yang pertama. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak peroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila kamu memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Saudaraku, jadi tiang yang pertama adalah memberi sedekah. Dalam budaya Yahudi, mereka sangat biasa memberi sedekah, adalah bagian dari kehidupan mereka. Orang Yahudi selalu memperhatikan orang-orang miskin, anak yatim piatu, bahkan orang asing. Dan memberi sedekah adalah sesuatu yang sangat luhur dan mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sayangnya dalam praktek kehidupan, saudaraku, seperti disampaikan oleh Tuhan Yesus, seringkali orang memberi sedekah dengan motivasi yang salah, yaitu supaya mereka dilihat dan dipuji. Mereka melakukannya di rumah ibadah, di lorong-lorong, dipamer-pamerkan, supaya mendapat kehormatan dan pujian bahwa dia adalah seorang yang murah hati. Jadi walaupun sedekah itu diberikan dengan manfaat orang yang menerima, tetapi di mata Tuhan, kalau motivasinya salah, hanya mencari pujian, kehormatan, maka sesungguhnya Tuhan katakan, Bapa di surga tidak memberi upah kepadanya. Karena itu Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat menarik, supaya pada waktu orang melakukan sedekah, dikatakan Tuhan Yesus, apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, jangan dilihat oleh tangan kirimu. Artinya apa, saudaraku? Bahwa memberi sedekah itu haruslah sesuatu kebajikan yang dilakukan di mata Tuhan, tidak mencari kehormatan, tidak mencari pujian, tapi dengan motivasi yang luhur dan murni. Sehingga dia melakukan sembunyi dengan tersembunyi. Dan Bapa Surgawi yang melihat tersembunyi itu, dikatakan oleh Tuhan Yesus, akan memberi upah kepada. Jadi 2 hal yang dibicarakan di sini adalah caranya yang salah. Caranya dengan dipamer-pamerkan. Tapi cara itu didasari oleh motivasi yang salah, yaitu untuk mencari pujian dan kehormatan. Dan saudara sekalian, memberi sedekah, menolong orang miskin, menolong sesama, sesuatu yang luhur. Tapi idealnya dilakukan dengan motivasi yang luhur juga. Dengan cara yang baik. Dengan motivasi yang benar. Sehingga Tuhan berkenan. Dan dikatakan oleh Tuhan, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi tadi akan memberi upah kepadamu. Pertanyaannya adalah, apa upahnya? Saudaraku, saya selalu percaya orang yang bisa memberi dengan segala ketulusan itu akan mendapatkan kepuasan di hati. Puas dan damai
Karena orang yang ditolong, sekarang kesulitan orang itu diatasi. Orang yang ditolong, orang yang lapar misalnya, dia kemudian bisa mengatasi laparnya. Dan kalau kita melihat itu adalah berkat tersendiri bagi orang yang menolong. Kebahagiaan tersendiri bahwa saudara kita yang dalam kesulitan itu telah mendapatkan pertolongan melalui kita tanpa dipamer-pamerkan. Kemudian yang kedua, saudara, adalah kalau mengacu kepada Injil Matius pasal 25, permohonan talenta, maka upahnya adalah tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kalau kita melakukan hal yang tersembunyi di hadapan Bapa, dan Bapa melihat itu kebajikan yang baik, maka Tuhan akan memberi kesempatan untuk melakukan hal yang lebih besar, pengorbanan yang lebih banyak, dan itu adalah kehormatan di mata Tuhan. Itu berkat, itu upah dari Tuhan. Dan yang ketiga, saya yakin bahwa orang yang melakukan dengan tersembunyi, orang yang tidak suka pamer-pamer, tidak mencari pujian dan kehormatan pada waktu menolong orang, maka Tuhan akan memberikan rasa damai sejahtera di dalam Tuhan. Hidup kekristenan kita diwarnai damai sejahtera. Shalom. Bisa jadi shalom di tengah ombak, shalom di tengah pandemi. Tapi itulah upah yang diberikan Tuhan. Jadi upah di sini dalam sudut pandang iman tidak terkait dengan surga, tapi terkait dengan kehidupan di dunia. Di surga itu, saudaraku, kalau kita dapat surga itu karena anugerah Tuhan melalui iman yang kita terima dalam Yesus Kristus. Yesus mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Tapi saudaraku, walaupun begitu, adalah layak kalau kita bisa, kalau kita tahu ada yang menderita, kalau ada tahu saudara-saudara teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang dalam kesulitan, berbuatlah sesuatu. Dengan tanpa dipamerkan, dengan tanpa mencari pujian, dengan cara yang benar, motivasi yang benar, itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu, kami diajar untuk peduli, kami diajar untuk mengasihi, kami diajar untuk melakukan kepedulian dengan cara yang benar, motivasi yang benar. Kami percaya kasih Tuhan atas kami sekalian. Memberkati kami hari ini, memberkati negeri kami hari ini, memberkati pandemi yang masih merajalela di bumi, supaya segera diatasi. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku.